kita manusia itu tidak sewajarnya makan nasi setiap hari. Kenapa? Ini pendapat saya aja ya. Karena suatu spesies itu pasti diciptakan oleh alam sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Anggap misalnya ikan itu kan tidak mungkin muncul di gurun, atau sebaliknya unta tidak mungkin muncul di sungai kan gitu. Nah, jadi sudah dikondisikan dengan fisiologis atau adaptasi dari spesies tersebut. Demikian juga dengan manusia ya. Manusia kalau kita cari urutan dari evolusinya, itu kan yang pertama dulu itu ada Homo habilis, kemudian Homo erectus dan sebagainya. Yang mana dari genus Homo ini sistem pencernaan dari manusia itu cukup mirip ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, Homo erectus atau habilis itu kan muncul sekitar 1,8 atau 2,5 juta tahun yang lalu. Dan kemudian berlanjut terus evolusinya sampai adanya manusia modern atau Homo sapiens, yaitu kita ini itu muncul sekitar 200 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Nah, pada saat masa itu kita itu pola makannya itu adalah dengan cara berburu dan meramu ya. Jadi makan hewan buruan itu adalah makanan pokok yang utama, sedangkan untuk kegiatan meramu itu kan kita dapatnya karbohidrat tidak banyak ya. Itu paling pada saat itu kita mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian gitu, dan itu pun tidak tersedia terus di alam. Dan ternyata pertanian itu setelah dicek itu muncul atau mulai ada sejak 11.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi sangat baru banget ya, baru banget kita itu mulai makan karbohidrat gitu. Jadi itu pun tercermin dari bentuk usus manusia. Nah, usus manusia itu kalau perbandingannya, usus halus atau usus kecil itu jauh lebih panjang daripada usus besar, yang mana artinya pencernaan di usus halus itu adalah porsi terbesar dari manusia. Nah, usus halus sendiri itu jika diamati dan diteliti itu adalah pencernaan menggunakan enzim, yang mana akan sangat efektif apabila mencerna protein dan lemak. Sedangkan di usus besar itu pencernaannya terkait dengan bakteri. Nah, ini kebalik kondisinya dengan gorila ya. Kalau gorila itu usus halusnya lebih kecil, lebih pendek, tapi usus besarnya lebih panjang. Nah, jadi di sana kelihatan perbedaan dari desain makanan yang diciptakan oleh alam. Jadi manusia modern terutama itu harusnya lebih banyak makan protein dan lemak daripada karbohidrat. Memang bisa mentoleransi, tapi artinya bukan yang menjadi makanan utama ya. Makanan utamanya adalah protein dan lemak, tapi mentoleransi karbohidrat. Nah, kebalik dengan gorila tadi, yang mana gorila tadi makanan utamanya itulah karbohidrat, yang mana tumbuh-tumbuhan, tapi mentoleransi protein dan lemak itu ya. Nah, jadi dengan fakta-fakta itu, saya kira kebiasaan makan manusia modern, terutama semenjak pertanian diciptakan atau ditemukan, dan termasuk juga setelah adanya revolusi industri, yang mana produksi gula atau karbohidrat itu jadi semakin meningkat jauh pesat, yang mana kalau kita hubungkan dengan penyakit-penyakit metabolik modern ini, itu sekiranya ada kaitannya ya. Jadi beda dengan zaman dulu. Kalau dulu itu kan kita KO karena penyakit patogen ya, virus, bakteri, parasit dan sebagainya. Nah, kalau sekarang itu mayoritas penyakit itu adalah penyakit metabolik, yaitu karena kebanyakan insulin resisten yang disebabkan oleh kebanyakan karbohidrat.
Jadi apakah kita wajar makan nasi setiap hari? Silakan disimpulkan sendiri. Tapi kalau kita lihat rumah sakit sekarang itu kan mewah-mewah ya, megah-megah. Jadi dari sana bisa kita simpulkan sebenarnya. Ya, demikian, terima kasih.